Kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna dan istimewa. Karena manusia dikaruniai akal yang sehat biar bisa berperilaku arif pada siapapun. Kedengarannya begitu menyenangkan ya kalau kita bisa menjalani kehidupan dengan bermakna kan? Pastinya menjadi orang yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan orang lain adalah hal yang diharapkan setiap manusia. Dengan menjadi seperti ini, kita bisa jadi contoh bagi orang lain. Nah, ada beberapa kebiasaan yang bisa kamu lakukan untuk bikin hidup kamu lebih bermakna. Penasaran? Yuk tonton videonya sampai habis. Yang pertama, selalu ucapkan kalimat terima kasih dan mohon maaf. Sebenarnya ini adalah attitude dasar. Terima kasih dan maaf adalah dua hal yang harus selalu kita ingat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengucapkannya di waktu yang tepat, ini akan membuktikan kalau kamu adalah orang yang punya budi pekerti baik. Dan ketika kamu diberi bantuan atau sesuatu oleh siapapun, terima kasih adalah hal yang wajib kamu katakan. Dan kata ini termasuk 3 magic words yang dimana mengungkapkan rasa apresiasi kamu terhadap apa yang dilakukan seseorang. Dengan mengucapkan terima kasih, pastinya orang akan paham kalau kamu menghargai usahanya. Sama halnya dengan kata maaf, akuilah kalau manusia emang gak ada yang diciptakan sempurna. Berbuat kesalahan juga hal yang normal. Untuk itu, saat kamu berbuat salah, ucapkanlah mohon maaf dengan tulus. Dijamin deh, hidup kamu akan terasa lebih lega ke depannya. Yang kedua, berdoalah sebelum melakukan sesuatu. Percaya nggak sih kalau dengan berdoa, semua hal yang kamu lakukan bisa berjalan lancar? Pasti percaya kan? Itulah kenapa berdoa sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan berdoa, itu artinya sama seperti kamu meminta restu Tuhan untuk melakukan hal itu, dan kamu juga menyerahkan segalanya hanya kepadanya. Jadi apapun hasilnya, kita tahu semua itu nggak bisa lepas dari kehendaknya. So, jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Yang ketiga, buat to-do list setiap hari. Membuat to-do list mungkin kedengarannya cukup sepele dan sulit direalisasikan. Karena ada beberapa alasan yang menjadi latar belakangnya, yaitu perubahan jadwal yang tiba-tiba, rencana yang gak sesuai dengan harapan, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, mulai sekarang cobalah bikin to-do list yang realistis, gak terlalu memberatkan kamu dan benar-benar sesuai dengan kegiatan sehari-hari kamu ya. Tipsnya, coba deh luangin waktu sebentar, pikirkan lagi kerjaan yang jadi prioritas kamu dan yang bukan prioritas kamu. Jadikan pekerjaan utama itu sebagai hal yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Setelah itu, berikan selingan jam istirahat dan jam hiburan lainnya. Dengan adanya jadwal terencana seperti ini, kamu akan lebih menghargai pekerjaan dan bisa lebih menghargai waktu yang ada. Yang keempat, istirahat yang cukup. Punya waktu istirahat yang cukup itu artinya kamu mencintai diri sendiri dengan menjaga kesehatan. Setelah seharian bekerja dengan berbagai aktivitas, pastinya tubuh juga butuh yang namanya istirahat. Istirahat yang cukup akan memberikan dampak yang baik untuk kesehatan. Dengan istirahat cukup, efektivitas organ-organ yang ada dalam tubuh juga akan semakin terjaga. Selain itu, mood kamu juga akan lebih terkontrol karena kamu punya waktu istirahat yang cukup. Kalau kamu kurang istirahat, biasanya bawaannya bakal uring-uringan. Tubuh nggak fit dan nggak enak juga dibawa kerja, yang akhirnya ujung-ujungnya juga nggak produktif. Dan poin plusnya, istirahat yang cukup juga baik untuk penampilan kamu loh, terutama kesehatan kulit. Yang kelima, beri jeda sejenak untuk bermain handphone. Coba deh kamu hitung, kira-kira berapa jam dalam sehari kamu menggunakan handphone? 5 jam? 8 jam? Atau bahkan bisa sampai 15 jam nonstop? Kalau iya, sekarang adalah waktunya untuk memperbaiki kebiasaan buruk ini ya. Tahu nggak, dengan bermain handphone terus-terusan, kamu nggak akan dapetin kebahagiaan sederhana dan alami lainnya. Karena kamu akan melewati banyak hal kalau kamu cuma berkutat di depan layar handphone aja. Jadi cobalah berikan waktu istirahat untuk main handphone.
Dan gunakan waktu istirahat itu buat ngobrol dengan keluarga, baca buku atau baca koran, menikmati indahnya alam dan udara yang segar, dan masih banyak lainnya. Terdengar lebih seru kan? Yang keenam, berhenti membicarakan keburukan orang lain. Well, sebenarnya apa sih untungnya ngegibahin orang lain? Gak ada kan? Jadi kalau kamu masih ngelakuin ini, mulai sekarang yuk coba hentikan. Membicarakan keburukan orang lain pastinya akan bikin kamu jauh dari yang namanya kebaikan. Pikiran dan tenaga kamu juga jadi terbuang sia-sia dengan memikirkan orang yang kamu bicarakan. Dan pastinya ini akan berdampak besar pada kesehatan mental kamu. So, berhenti ya. Masih banyak loh aktivitas positif lain yang bisa kamu lakuin selain ngomongin keburukan orang lain. Kalau bisa maksimalin diri ngelakuin hal positif, kenapa harus terus-terusan terjebak hal negatif? Yang terakhir, bersedekahlah walau hanya tersenyum. Pernah dengar? Apa yang kamu beri, itu yang akan kamu tuai. Begitulah kira-kira kalimat yang paling cocok untuk mewakili poin yang terakhir ini. Bersedekah bisa bikin kamu jadi tahu gimana perjuangan seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Kamu juga akan tahu gimana rasanya menjadi nggak ada. Dan kamu juga akan tahu gimana rasa bahagianya saat diberi. Untuk itu bersedekahlah, walau hanya dengan senyuman sekalipun. Sadar nggak? Saat kamu mengobati mood seseorang, itu juga akan berdampak pada mood kamu sendiri loh. Kamu akan ngerasa bahagia juga kalau ngelihat orang yang kamu tolong dapat kebahagiaan. Nah, itulah 7 kebiasaan yang akan membuat hidup kamu lebih bermakna. Semua manusia pasti ingin kehidupannya begitu tenang dan juga bermakna. Gak cuma bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. So, kalau kamu ingin hidup kamu lebih bermakna, yuk coba lakuin berbagai kebiasaan yang udah kita bahas tadi. So, semangat terus ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.